Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, sebelumnya perkenalkan eh, saya, perkenalkan saya, nama saya Reza Alamsyah. Saya kelahiran tahun 95, domisili saya di Bandung, dan juga saya itu dulu apa namanya eh, mengembang kuliah di Bandung juga, tepatnya di Unikom. Ada yang di sini teman-teman mahasiswa yang masih di Unikom atau di kampus-kampus Bandung lainnya mungkin ya. Nah, saya lulusan di Unikom tahun 2013 dan 2000 sampai 2017 dengan jurusan saya ambil itu informatika. Nah, sekarang saya bekerja di Telkom Indonesia sebagai Android developer. Lalu selain itu saya juga memiliki pengalaman di komunitas pada tahun 2018. Sudah lama sih, kalau sekarang saya udah jarang eh, main di komunitas mungkin karena kesibukan, tapi dulu saya sempat pernah jadi seorang fasilitator di Google Developers Kejar tahun 2018 untuk kelas Kotlin on Android. Mungkin teman-teman di sini dulu ada yang pernah ikutan juga mungkin ya, yang soal GDK mungkin GDK. Nah, saya mungkin di tahun 2018-nya. Oke, mungkin segitu untuk perkenalan dari saya. Ah, kita langsung ke materi ya. Nah, apa yang kita akan bahas sekarang? Nah, what are we going to discuss? Apa sih yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama adalah skills to learn. Dalam arti adalah skill-skill apa saja sih yang harus kita pelajari ketika kita akan melihat level-level Android dan skill-skills yang bisa kita pelajari di level beginner, lalu intermediate dan advance. Sampai mana sih beginner, dan sampai mana sih intermediate, dan sampai mana sih advance. Mungkin ini adalah versi dari saya. Nanti akan bahas soal itu nanti. Lalu yang kedua, kita akan bahas lalu Nah, kita akan bahas soal programmer dan software engineer. Nah, apa sih bedanya? Nah, itu akan kita bahas secara singkat mungkin ya, karena waktu kita tidak banyak. Lalu ada tools to use. Nah, ini berkaitan dengan tools-tools apa saja sih yang membantu kita dalam development khususnya di Android. Nah, seperti itu. Apa aja sih tools-tools yang bisa kita kita manfaatkan untuk membantu kita. Nah, lalu yang keempat adalah how to start, yaitu bagaimana sih kita memulainya gitu. Kan biasanya kan orang suka bingung ya. Orang suka bingung mau mulai dari mana sih? Aku pengen jadi seorang developer Android. Nah, mau mulainya dari mana sih? Aku pengen kerja di sini, mau mulainya dari mana sih? Nah, mungkin kita akan bahas secara singkat nanti di bagian keempat. Oke. Lalu kita akan bahas ke bahasan topik yang pertama, yaitu skills to learn. Kita akan mulai dengan level beginner. Nah, level beginner. Untuk jadi seorang Android developer, tentu kita baiknya tidak langsung belajar membuat aplikasi. Ya udah kita bikin aplikasi langsung jadi gitu. Maksudnya dalam arti mau bikin apps yang ada tampilan ininya, tampilan loginnya misalkan, ya udah bikin lewat tutorial dan lain-lain. Nah, mungkin itu adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh beberapa developer.
namun itu menjadikan sebuah meloncati sebuah hal yang mungkin bisa dibilang eh, penting untuk dipahami. Nah, saya analogikan seperti ini misalkan eh, seorang siswa atau mahasiswa gitu pengen bisa matematika, terus bahasanya misalkan integral. Saya pengen bisa memecahkan soal integral. Ya dia browsing dong gimana caranya bisa bisa bikin tutorial, bisa bikin memecahkan soal integral gitu. Dia bisa. Nah, tapi hal yang pentingnya mungkin dia lupakan. Contoh misalkan dia tidak belajar dulu bagaimana cara perkalian misalkan atau akar kuadrat dan lain-lain mungkin. Nah itu secara basic mungkin dia agak lupa dengan itu, tapi dia langsung terjun kepada sesuatu hal tersebut. Nah itu yang mungkin akan menjadikan masalah mungkin di depan ke depannya mungkin. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan di level beginner itu apa sih yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama adalah ada yang namanya basic user interface. Nah, basic user interface itu meliputi adalah view hierarchy dan view group dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada basic user input. Basic user input itu adalah manipulasi input. Jadi kita ada input, lalu ngapain, actionnya ngapain. Nah biasanya kan kalau teman-teman yang baru memulai belajar Android biasanya kan bikin bikin tampilan-tampilan, terus bikin ngeklik button gitu kan, terus munculin teks dan lain-lain. Itu masuknya mungkin ke beginner. Nah, lalu ada multi screen app. Nah, multi screen app ini apa sih? Biasanya untuk digunain untuk berpindah halaman. Nah, berpindah halaman misalkan. Jadi bagaimana sih kita pengen ganti-ganti halaman di Android, bikin 5 halaman, ganti-gantinya kayak gimana sih? Nah, itu biasanya kalau untuk teman-teman yang memulai Android, menjadi Android developer biasanya akan memulai dari sini gitu. Pindah-pindah halaman dan lain-lain. Nah, itu mungkin sejalan dengan beberapa kurs yang ada di online mungkin, atau mungkin di perkuliahan mungkin ada, mungkin awalnya ganti-ganti halaman gitu kan ya. Lalu ada data storage. Data storage-nya dia di level persistence. Nah, misalkan jadi data storage dari level persistence itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita akan bahas tentang basic user interface. Nah, di level beginner biasanya akan dipelajari tentang hierarki dari sebuah view atau komponen. Nah, kalau di Android itu kita ngodingnya dari XML-nya gitu kan. Nah, teman-teman pasti ada yang udah paham kan ya XML. Nah, seperti untuk bikin layout. Nah, hierarkinya seperti ini. Jadi ada sebuah view group. Sebuah view group dia bisa memiliki view group lain dan juga bisa memiliki view lain. Dan juga langsung turun bercabang terus-terusan berkembang. Nah, ini adalah hierarki dari user interface ya, basic user interface. Lalu, nah ini ada contohnya. Ada view group dan ada view. Yang termasuk view group itu apa sih? Nah, kalau di XML itu komponennya ada linear layout, ada relative layout, ada table layout, frame layout, constraint layout, dan grid view, dan lain-lain. Itu masuk ke view group. Nah, lalu kalau yang untuk view itu biasakan ada text view, ada edit text, ada button, checkbox, ada radio button.
image button, progress bar, spinner, dan lain-lain. Ini maksudnya view. Bedanya apa sih? Bedanya sebuah text view bisa berada di dalam sebuah view group yang seperti hierarki tadi ya. Jadi view itu bisa bisa berada di dalam sebuah view group. Contoh, misalkan text view di dalam sebuah constraint layout, text view di dalam sebuah relative layout. Nah, kebalikannya nggak bisa kalau misalkan kita menaruh view group di dalam sebuah view. Nah, itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu di level basic user interface. Nah, kita langsung ke basic user input. Nah, basic user input itu adalah kita mau melakukan action apa terhadap apa yang kita input. Input itu tidak hanya meliputi isian atau form ya, atau teks, edit text itu enggak. User input itu bisa klik button. Nah, itu kan input juga dari user. Nah, jadi ada masukan dari user, ada feedback dari user, action apa dari user, dan feedbacknya ngapain. Nah, seperti itu. Itu termasuk juga user input. Nah, seperti contoh di gambar seperti ini. Biasanya untuk di level beginner itu bermain-main di basic user input. Setelah basic user interface, setelah bikin layout, mungkin dia akan coba-coba. Misalkan ada edit text, masukin nama, terus ada button, nah ngapain? Nah, kalau di sini kan contohnya mengeluarkan sebuah toss, nah, atau bahasa awamnya dialog balon. Nah, dialog balon jadi ada keluar muncul teks. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini yang pertama, inputnya adalah sebuah nama, lalu diinput lagi oleh sebuah action dari user mengeklik konfirmasi, lalu keluarlah output, yaitu mengeluarkan toss dengan nama. Nah, ini adalah basic user input. Lalu multi-screen app. Nah, biasanya setelah udah coba-coba main basic user input sama user interface, bikin-bikin layout sama interface, biasanya pengen pindah-pindah halaman. Nah, biasanya kalau di level beginner pengen pindah-pindah halaman. Nah, bagaimana sih pindah-pindah halamannya? Nah, mungkin bisa pakai intent. Bisa kan pakai intent kan ya? Bisa pakai intent biasa kalau mau pindah-pindah halaman. Nah, seperti itu. Terus yang lainnya, nah, data storage persistence. Nah, seperti yang tadi saya awal itu ungkapkan, biasanya kalau di level beginner itu kita pengen nyimpen-nyimpen data deh, tapi masih di level yang beginner. Jadi belum ke yang lebih rumit. Nah, biasanya dia mainnya di yang persistence data storage, yaitu shared preference biasanya kan. Nah, shared preference itu apa sih? Nah, shared preference itu adalah penyimpanan sementara yang bersifat satu row. Nah, jadi misalkan kita pengen nyimpen data sesuatu, misalkan nyimpen data tipe data string, misalkan pengen nyimpen teks string misalkan. Nah, itu bisa disimpan di persistent room. Nah, persistent storage, ada user preference. Nah, contoh lain misalkan ini digunakan untuk menyimpan sebuah state di mana dia kalau udah login, dia state-nya udah login. Jadi ketika buka aplikasi, dia nggak bakalan masuk ke halaman login lagi. Misalkan langsung masuk ke halaman home. Kayak aplikasi-aplikasi yang umum. Nah, itu menggunakan persistence data storage. Nah, ini biasanya di level beginner untuk coba-coba simpan data biasanya menggunakan shared preferences. Nah, seperti itu. Nah, biasanya seperti itu untuk di level beginner. Lalu kita akan mencoba langsung ke level intermediate.
Nah, mungkin kalau di level-level beginner lain mungkin ada lagi, cuman kita persingkat langsung ke level intermediate. Namun secara basic, level beginner biasanya bermain-main di ruang lingkup yang seperti itu. Nah, langsung kita ke level intermediate. Nah, level intermediate ada apa aja sih? Nah, biasanya di level intermediate itu ada advanced design. Nah, maksudnya apa sih advanced design itu? Jadi, sebuah komponen, biasanya kita pengen bikin sebuah desain, desainnya itu membutuhkan sebuah komponen, tapi nggak hanya komponennya itu cuma di drag and drop doang gitu, kayak yang sebelumnya kan, edit text ya tinggal di drag and drop bisa gitu kan, atau button di drag and drop bisa gitu kan. Cuman kalau di advanced design ini, itu membutuhkan kode-kode tertentu untuk bisa mengkonfigurasi atau menginisialisasi atau men-set datanya. Contoh di recycler view. Nah, recycler view itu kalau zaman dulu itu list view. Kalau ya seperti list-list lah. List-list misalkan di aplikasi Gojek itu ada list makanan. Nah, itu pakainya recycler view. Nah, untuk menggunakan recycle view, itu nggak hanya drag and drop doang gitu. Drag and drop udah langsung aja. Nah, perlu ada kode-kode tertentu untuk ngeset datanya, untuk bikin sebuah adapternya, untuk bikin sebuah layout item-itemnya. Nah, itu kan membutuhkan beberapa komponen-komponen dan kelas-kelas tertentu. Nah, makanya dia dimasukkan ke level intermediate dengan advanced design. Termasuk juga yang tab layout. Nah, tab layout ini kan juga ada kode-kode tertentunya untuk misalkan menggunakannya dan mengkombinasikannya dengan view pager, terus dengan fragment. Nah, itu di level intermediate di advanced design. Dan lain-lain lah. Dan lain-lainnya itu misalkan contohnya kayak bottom menu. Nah, itu kan komponen advanced design di level intermediate. Lalu ada networking. Nah, biasanya kalau udah main networking, dia udah di level intermediate. Karena dia mungkin sudah paham bagaimana caranya untuk mendapatkan data dari secara remotely atau dari server. Nah, dia mengimplementasikan API atau REST API ya. Nah, dia di level intermediate. Lalu ada Firebase Platform. Nah, pasti Firebase Platform ketika developer sudah mengintegrasikan proyeknya dengan platform Firebase dan fitur-fiturnya, seperti contoh ada fitur notifikasi di Firebase, ada fitur messaging misalkan chat, atau misalkan Crashlytics dan lain-lain. Nah, itu ada di level intermediate ketika memang developer itu sudah bisa mengintegrasikan ke platform Firebase. Lalu data storage. Data storage itu yang ini level intermediate itu local database. Kalau tadi kan persistence. Nah, seperti itu. Lalu ada Kotlin features. Nah, ketika dia sudah bisa mengkombinasikan kodenya dengan beberapa fitur Kotlin, nah itu sudah intermediate. Lalu tambahan itu adalah Jetpack. Nah, ini mungkin yang agak di level intermediate mau ke advance. Cuman saya masih kategorikan ini di level intermediate karena memang ini implementasi dari guideline Android di Code Lab Androidnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada advanced design nih. Nah, ini adalah sebuah recycler view. Nah, ini untuk membuat list seperti ini, nggak hanya drag and drop seperti di level beginner. Ini perlu ada konfigurasi dan codingan-codingan tertentu. Makanya ini kita masukkan ke level intermediate. Untuk recycler view ini. Source datanya, sumber datanya bisa dari mana aja. Bisa dari network atau dari server, bisa dari database lokal, atau bisa lewat
lewat string array yang kita definisikan di XML. Lalu ada tab layout juga. Nah, ini juga masuknya ke advanced design. Nah, ini yang menarik di sini ada networking. Nah, networking itu kita masukkan level intermediate ketika si developer tersebut sudah bisa mengintegrasikan aplikasinya dengan server. Nah, terkait dengan data. Nah, terkait dengan pertukaran data. Nah, contoh di sini ada klien, ada internet web service, nah ini server. Nah, lalu dia akan dijembatani oleh sebuah API atau Application Program Interface. Dia yang akan mengolah data-data dari server untuk bisa dikonsum oleh si klien. Nah, untuk di Android sendiri itu perkembangannya cukup banyak dalam hal networking. Kalau zaman dulu banget itu ada yang namanya HTTP URL connection, lalu ada Symbos, lalu ada Volley zaman 2000 berapa ya 2013-an. Lalu ada muncul Retrofit. Nah, ini library yang bisa kita gunakan untuk networking. Lalu di Kotlin sendiri ada namanya coroutines. Di Kotlin ini ada namanya coroutines. Itu bisa kita gunakan untuk networking. Lalu ada yang terbaru juga nih, Fast Android Networking. Nah, ini untuk library networking yang bisa kita gunakan juga. Nah, lalu di sini ada platform Firebase. Nah, kita bisa kategorikan ini ke level intermediate ketika mungkin developer tersebut bisa mengintegrasikan aplikasinya ke platform Firebase, bisa notifikasi, bisa remote config, bisa app indexing, dynamic link, dan lain-lain. Nah, lalu, ini yang tadi kita bahas di level intermediate untuk data storage kita bisa menggunakan database lokal. Ketika developer tersebut bisa mengintegrasikan aplikasinya dengan membuat sebuah database di dalam lokal Android sendiri, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai intermediate. Nah, seperti itu. Contoh misalkan saya pengen bikin CRUD. CRUD kan kalau bikin web itu kita pakai server PHP pakai SAMPP misalkan yang lain kan pakai PHP admin misalkan bikin CRUD bikin database dulu gitu kan kalau misalkan web. Nah, kalau di Android itu langsung karena Android punya storage sendiri dan kita bisa membuat database sendiri di Android. Nah, kita bisa pakai SQLite library-nya atau kita pakai Realm atau kita pakai yang terbaru. Ini adalah sebuah komponen Jetpack namanya Room. Nah, ini kita bisa pakai Room juga untuk data lokal, database lokalnya. Yang terbaik yang mana? Semuanya baik, cuman memang mungkin ada yang lebih pas. Contoh misalkan ketika kita sudah mengintegrasikan aplikasi kita dengan arsitektur terbaru, mungkin kita pakainya Room. Nah, cuman untuk yang lainnya juga masih bagus. Nah, gitu. Lalu, Kotlin features. Nah, ketika developer tersebut, ini sebenarnya opsional ya. Cuman memang zaman sekarang Android developer, dunia Android itu sudah sudah beralih bahasa ya ke bahasa Kotlin, di mana yang sebelumnya kita pakai Java itu banyak sekali yang sudah pindah ke bahasa Kotlin dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah
bermigrasi ke bahasa Kotlin dibandingkan menggunakan bahasa Java. Karena yang pertama banyak kelebihannya Kotlin itu. Yang pertama dia concise. Ya kode-kodenya lebih singkat, sekitar 30% lebih singkat daripada Java. Lalu juga contoh paling recehnya itu adalah nggak ada titik koma misalkan. Kalau Java kan ada titik koma nih, kalau lupa titik koma di compare error, waduh error, bingung kok errornya di mana, oh ternyata lupa titik koma misalkan seperti itu. Nah kalau di Kotlin tinggalkan titik koma, udah nggak berguna lagi titik koma. Nah seperti itu contoh yang paling recehnya seperti itu. Contoh advance lainnya misalkan di Kotlin itu ada nullable, kita bisa set something dengan null gitu, dan dia safety null, bisa ada safety nullnya gitu kan. Kalau di Java itu rentan yang kena namanya apa namanya, kalau null biasa dia error gitu kan. Nah, ada exception gitu, error bisa kena gitu. Nah kalau di Kotlin kita bisa handle dengan safety null label. Contoh kecilnya seperti itu. Nah dan juga ada kelebihan lain kalau ketika kita sudah bisa Kotlin. Contohnya misalkan dia support Jetpack Compose, mungkin lebih level advance. Atau dia support multi-platform projects. Nah, kita bisa ngoding function buat Android sama iOS pakai Kotlin, tapi pakai Java nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi ketika developer sudah memahami Kotlin, itu saya jamin apa namanya, peluang untuk kita bisa bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan semua pekerjaan di perusahaan itu lebih besar ketimbang Java. Nah, misalkan ada developer yang dia nggak mau belajar bahasa Kotlin, tetap di Java misalkan. Dia melamar kerja, lalu ada pesaing yang dia udah pakai bahasa Kotlin. Saya yakin yang akan diterima mungkin sudah fluent pakai bahasa Kotlin mungkin ya. Peluangnya lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu ada Jetpack. Nah, Jetpack ini menarik nih, di Jetpack ini nih. Kenapa menarik? Karena ini tuh sebenarnya apa namanya, sebuah komponen baru dari Google untuk mengenhance atau mengimprove aplikasi kita ke level yang lebih baik. Nah, dan juga lebih mudah kita mendevelopnya gitu. Nah, contoh ada data binding, lalu ada life cycles, life data, navigation, room dan lain-lain, ada view model dan lain-lain. Nah ini masuk ke bagian dari Jetpack. Ketika apa namanya developer itu sudah paham Jetpack, walaupun belum semua, itu bisa dikategorikan developer itu sudah expert. Kenapa sudah expert? Karena Jetpack ini adalah salah satu apa namanya tingkatan roadmap tertinggi dari level intermediate. Nah, dan dia ketika dia udah paham Jetpack, tentu yang di bawah-bawahnya dia sudah paham itu. Nah, seperti itu. Makanya ini Jetpack kenapa terakhir, karena apa namanya, ini bisa dibilang salah satu apa namanya ilmu yang ketika kita dapatkan dan ketika kita bisa, saya yakin mau melamar kerja dimanapun mungkin akan sangat berpeluang besar. Apalagi dibarengi dengan misalkan salah satu yang paling penting di Jetpack itu adalah data binding, live data, room, navigation, dan view model. Nah ini yang paling penting menurut saya di dunia profesional sedang hype gitu, sedang banyak dipakai orang seperti itu.
Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa sih Jetpack tadi agak sulit gitu ya, tapi kenapa masih masuk intermediate gitu, kenapa nggak masuk ke advance gitu? Ada alasannya. Alasannya adalah saat ini Jetpack itu memang sudah dikenal di dunia developer ya, dunia Android developer ya, dan sudah banyak orang yang menguasai, dalam arti sudah menjadi sebuah culture baru di dunia Android developer. Udah bisa Jetpack itu udah keren, nah, itu udah bisa paham tentang arsitektur dan lain-lain lah. Lalu kenapa nggak masuk ke advance? Alasannya adalah saya akan ini versi saya ya, saya akan masukkan level advance itu adalah adalah hal-hal yang mungkin orang-orang jarang terfikirkan dan jarang dilakukan. Nah, makanya ini beberapa item yang mungkin jarang developer itu lebih aware. Nah, seperti itu, advance. Karena di level advance ini, levelnya itu nggak hanya mementingkan bagaimana cara membuat aplikasi, tapi bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam sebuah aplikasi. Nah, seperti itu kan. Contoh misalkan saya pengen bikin apa namanya? Pengen bikin eh, motor misalkan. Saya tuh perusahaan pabrik motor gitu. Saya bikin motor gitu. Ya udah bikin aja motornya jadi gitu. Tapi saya nggak mikirin bagaimana sih motor ini tingkat apa namanya remnya seperti apa sih yang baik itu. Nah, seperti itu. Atau misalkan bagaimana sih mesin yang baik itu seperti apa sih. Nah, itu kan di level yang berbeda ya, ketimbang kita bikin motor ya bikin aja gitu kan si pabrik itu gitu. Tapi ada gak sih orang-orang yang memperhatikan atau yang aware terkait dengan motor itu, remnya itu tingkat 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 apanya, tingkat kebaikannya seperti apa sih, kebagusannya seperti apa sih. Nah, itu terus keamanan motornya tuh kayak gimana sih. Nah, itu biasanya kan ya di level yang berbeda untuk awareness-nya. Nah, sama seperti halnya bikin aplikasi. Ketika aplikasi jadi, ada beberapa hal yang mungkin kita lewatkan untuk diperhatikan. Salah satu contohnya adalah terkait dengan security. Nah, terkait dengan security itu eh, beberapa developer itu jarang, bukan beberapa developer mungkin ada yang nggak aware terkait dengan security gitu. Nah, makanya ini kita masukkan ke level advance. Ketika apa namanya developer sudah paham bagaimana mengamankan suatu aplikasi dari katakanlah hacker, nah itu sudah advance. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya adalah ini yang paling umum ya, yang paling umum itu adalah ada yang namanya obfuscation. Nah, apa sih obfuscation? Nanti kita akan bahas. Lalu ada root detection. Kita akan bahas juga. Lalu ada Gradle configuration. Nah, ketika developer sudah paham apa itu Gradle dan apa yang bisa dilakukan di Gradle, apa saja yang bisa kita enhance, improve aplikasi kita lewat Gradle, baik itu pengembangannya maupun hasilnya. Contoh misalkan saya aplikasinya gede nih, APK-nya gede, misalkan 30 MB. Nah, saya pengen perkecil. Nah, bagaimana sih konfigurasi Gradle-nya? Nah, ketika developer sudah berpikir seperti itu dan melakukan improvement dan enhancement, dia sudah ada di level advance. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada Gradle configuration ya. Lalu ada analytics nih. Ada analytics ketika dia sudah bisa menganalitikskan
aplikasinya dia udah di level advance juga. Lalu ini yang menarik yaitu udah releasing app ke Play Store. Ketika dia sudah bisa memanage aplikasinya di Play Store, di konsol, dia udah di level advance. Nah, contoh di obfuscation. Ya, ini kita pengen menyamarkan kode-kode kita ke dalam yang nggak bisa dibaca gitulah, intinya seperti itu. Nah, ini pakai ProGuard biasanya kan. Nah, ketika ini ada apa namanya function compare to, dia jadi underscore A. Nah, itu kita pengen menyamarkan kodenya. Nah, seperti itu pakai rules ProGuard. Lalu ada ini salah satu contoh Gradle configuration ya. Jadi Gradle configuration itu ada banyak banget. Cuman ini yang paling umum, yang paling simple, yang paling biasa digunain adalah kita membuat sebuah varian, build varian. Jadi ada debug, biasanya ada release, staging, dan lain-lain. Nah, ini level advance. Lalu ada analytics. Nah, ketika kita sudah bisa memanage analytics dari sebuah aplikasi kita, dia udah advance. Lewat Firebase misalkan. Lalu ketika si developer itu sudah bisa memanage dan sudah bisa mengetahui fitur-fitur apa saja sih yang bisa kita manfaatkan di konsol Play Store atau Google Play, seperti bagaimana cara kita open testing, close testing, internal testing, production, dan lain-lain, itu sudah di level pemahaman advance. Seperti itu. Nah, seperti itu 3 kategori level dan skill-skill apa yang harus dipelajari untuk mencapai level tersebut. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke tambahan ke bagian yang 3. Sorry. Programmer dan software engineer. Nah, mungkin kalau programmer singkat saja, bedanya apa sih? Kalau programmer itu bikin aplikasi aja gitu. Ya udah, saya bikin aplikasi kalkulator, programmer. Benar. Nah, kita bikin program, programmer. Lalu apa sih software engineer? Nah, ini yang menarik, kita akan bahas. What to be expected from a software engineer? Apa sih yang diekspektasikan dari seorang software engineer? Ini adalah tips-tips yang bisa membuat teman-teman lebih memiliki value yang lebih. Nah, ketika misalkan tadi teman-teman sudah paham bagaimana cara untuk bisa menjadi beginner, intermediate, dan advance, nah inilah software engineer dengan tips-tips dari saya. Ini yang bisa membuat teman-teman bisa memiliki value yang lebih. Yaitu yang pertama, understanding Android life cycle. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah punya skill intermediate yang tadi ya, terus dibarengi dengan basic fundamental Android-nya itu sendiri, yaitu understanding atau memiliki pemahaman terkait dengan life cycle, bagaimana cara kita memanage ketika life cycle on resume, on start, on stop, on bla bla bla, itu kan ada on destroy, bahkan di fragment itu ada on destroy view, ada on attach, dan lain-lain. Dan bisa memanage dan bisa understanding, itu bisa menjadikan value yang lebih buat teman-teman. Lalu ada understanding OOP. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Banyak developer itu bikin aplikasi lewat tutorial misalkan. Nah, tapi OOP-nya nggak terlalu paham. Nah, ini yang menjadikan nanti ketika mendapatkan suatu permasalahan di fitur, misalkan bikin fitur terus bingung gitu kan, ada permasalahan apa. Nah, itu kalau OOP-nya nggak kuat mungkin nanti akan bingung. Tapi kalau misalkan OOP-nya kuat, dia pasti bakalan punya banyak opsional buat memecahkan masalah tersebut. Nah, bagaimana cara kita memahami OOP itu ada inheritance dan lain-lain lah. Mungkin teman-teman bisa pelajari OOP itu nanti di tempat lain.
Lalu understanding design pattern. Nah, ini yang penting. Ketika teman-teman sudah mendapatkan level intermediate yang tadi misalkan ya, terus pengen melamar kerja, nah terus sudah paham desain pattern, itu saya yakin akan lebih mudah. Misalkan contoh, misalkan desain pattern ini teman-teman bisa menggunakan MVP, model view presenter, atau MVVM. Nah itu dua desain pattern tersebut yang paling banyak digunakan di dunia profesional. Kalau MVC itu udah jarang, apalagi yang satu halaman, satu file, semua codingan satu file, oh itu udah jarang banget yang seperti itu kan. Yang seperti itu. Ketika sudah paham desain pattern, itu sudah sangat baik, apalagi yang MVVM. Nah, gitu. Lalu tips yang lain adalah know how dependency injection works. Jadi mengetahui bagaimana dependency injection itu bekerja. Nah, ini kata-katanya adalah bagaimana mengetahui dependency injection itu bekerja ya. Jadi bukan bisanya ya, tapi memahaminya gitu. Bagaimana kita pengen menginjek sebuah instance itu sekali bikinnya. Nah, itu yang menjadikan teman-teman memiliki value lebih untuk jadi seorang developer. Ini tips-tips dari ya. Lalu yang terakhir adalah great patient. Nah, ini tips-tips teman-teman nih. Ketika teman-teman sudah punya passion yang bagus di bidang Android, itu saya yakin teman-teman itu upgradable. Dalam arti upgradable itu teman-teman belajar pasti upgrade skill-nya gitu. Nah, seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan pun pasti akan tahu orang-orang yang memiliki passion tinggi, dia pasti memiliki peluang yang lebih tinggi juga untuk masuk ke perusahaan tersebut. Walaupun pada saat interview misalkan skillsnya belum mencapai, tapi dia punya passion yang tinggi dan punya rasa penasaran yang tinggi dan punya rasa keinginan belajar yang tinggi, terus upgradable banget lah. Nah itu saya yakin bisa jadi value yang lebih juga buat teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu tips yang lain adalah clean arsitektur. Nah ini mungkin lebih advance ya, tapi saya akan bahas sedikit. Jadi codingan teman-teman ketika udah punya clean arsitektur itu nggak hanya apa namanya satu file banyak codingan gitu sampai 1000 baris, 2000 baris. Nah ketika sudah pakai clean arsitektur dia akan lebih enak buat dibaca. Lalu ketika teman-teman pengen masuk kerja dan sudah paham tentang Scrum Framework, itu bisa jadi value yang lebih juga buat teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah punya level intermediate, terus dikombinasikan dengan tips yang tadi, apalagi sudah paham tentang Scrum Framework, walaupun belum pernah pakai, tapi memahami, udah pernah tahu lah, udah pernah baca-baca, itu pasti punya value yang lebih. Apalagi di Telkom sekarang, mainannya sudah pakai Scrum Framework ya. Nah, seperti itu. Lalu yang nggak kalah penting adalah versioning control. Ya, teman-teman kalau sudah di dunia developer, sudah punya pengalaman versioning control system, itu sudah bagus banget. Nah, bagaimana kita memanage repository kita di Git, nah itu udah bagus banget buat teman-teman. Nah, lalu yang bahasan yang ketiga adalah tools to use. Tools apa saja sih yang membantu kita di dunia pengembangan Android ya? Yang pertama ada working with UI UX. Teman-teman mungkin kalau paham Figma atau Zeppelin udah bagus banget. Lalu working with backend, teman-teman udah paham tools Postman atau Swagger, itu sangat bagus banget. Lalu untuk bekerja dengan yang lainnya, misalkan dengan lainnya itu dengan teman-teman yang lainnya, dengan backend, dengan Scrum dan lain-lain, udah paham Jira atau Trello, itu bagus banget. Lalu untuk bekerja dengan
diri teman-teman sendiri di Android Studio udah paham bagaimana nge-log atau memprofiling, itu udah bagus banget buat tools-toolsnya. Ini saran kalau di dunia profesional ini sudah dibutuhkan di dunia kerja. Sudah pakai culture seperti ini. Kalau teman-teman udah paham sekarang, itu ya saya yakin udah value-nya bagus banget nanti ketika mau mendapatkan sebuah posisi di perusahaan. Nah, gitu. Lalu how to start, bagaimana cara memulainya gitu. Nah, yang pertama, mulai dengan apps yang simple. Nah, seperti tadi kan kalau misalkan teman-teman masih pengen mencoba berkarir dunia Android, terus belum ada pengalaman, yang tadi level beginner, coba-coba bikin layout, terus coba-coba bikin pindah-pindah halaman, terus input-input, dan lain-lain. Lalu, enroll online course. Nah, enroll aja kursus-kursus online, kan banyak tuh. Apalagi di Indonesia tuh ada yang sangat enak banget buat belajar ya, ada di coding gitu kan, yang sudah terverifikasi oleh Google juga gitu. Dan materi-materinya sangat bagus, itu enroll aja teman-teman. Saya yakin investasi di situ misalkan itu value buat teman-teman ke depan bakalan bagus ilmunya. Ketimbang belajar otodidak di YouTube seperti itu. Lalu ada gabung ke komunitas developer. Nah, teman-teman kalau misalkan ada event-event, nah seperti ini bagus nih ada dunia coding, event-event ini follow-follow dan lain-lain. Nah, lalu menghadiri workshop dan developer meet ya. Dan mulailah sekarang. Nah, seperti itu. Kenapa attend workshop itu penting? Karena untuk menjaring koneksi ya. Koneksi itu sangat penting. Mencari teman. Misalkan teman, kenalan, misalkan, oh saya kerja di sini nih, kamu bisa ini, ya udah kamu lamaran di sini. Nah itu sangat baik. Makanya kalau untuk menghadiri workshop itu sangat baik. Nah itu saja mungkin tips-tips terakhir ya, tips-tips dari saya terkait dengan materi yang roadmap untuk menjadi Android developer itu apa saja sih yang harus dipelajari di level beginner, intermediate, dan juga di level advance versi yang saya seperti itu. Baik, karena waktunya sudah beres, mungkin saya akan sedikit mendemokan meringkas, merangkum apa yang disampaikan di materi tersebut ke dalam sebuah proyek. Nah, seperti itu. Jadi saya akan share. Nah, di sini sudah ada sampel project. Kita akan bahas yang beginner yang mana, yang intermediate yang mana gitu ya. Nah, untuk yang di level beginner, nah ini ada contohnya seperti ini. Tadi kan di level beginner kan ada data persistence room ya. Nah, ini kan ada splash activity ya, splash screen. Nah ini ada preference manager, dalam arti kita pakai set preference. Nah, ini adalah contoh codingan buat preference-nya gitu kan ya. Ini ada untuk men-set state login gitu. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini ada pengecekan, kalau misalkan dia udah login, dia masuk ke home. Kalau belum ke login gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu implementasi dari skill untuk level beginner adalah bermain di data persistence set preference. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah di sini ada basic user interface dan user input. Nah, di sini ada form login. Di sini ada form login, ada edit text, dan ada button. Ada user interface dan user inputnya. Nah, ini contoh misalkan di sini ada username. Nah, saya bikin validasi nih.
Kalau misalkan dia bukan email, dia tidak valid, dan lain-lain. Nah, itu level beginner ya. Lalu level intermediate itu adalah saya mau implementasi ini, ada recycle view di sini. Intermediate itu ada recycle view-nya. Nah, recycle view-nya. Lalu juga ada jetpack-nya. Saya di sini pakai jetpack yang paling umum digunakan, itu pakai navigation component. Pakai navigation component. Jadi untuk pindah halamannya kita pakai navigation component. Lalu di level advance itu saya konfigurasi Gradle yang paling umum, yaitu varian build-nya gitu. Jadi ada varian buat release, ada varian buat debug dengan suffix-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh project. Ada beberapa contoh yang level beginner, intermediate, dan advance. Nah, mungkin nanti akan di-share link untuk projectnya mungkin buat teman-teman nanti. Ya, saya akan share gitu. Nah, untuk demo aplikasinya seperti ini. Nah, jadi ini aplikasi yang sudah saya buat sesuai dengan level-level yang tadi ya. Nah, ini ada space screen dulu, simple app. Nah, ini ada tadi kan pengecekan dulu pakai data persistence room yang level beginner. Kalau belum login ke halaman login, kalau sudah ke halaman home. Nah, di sini ada basic user interface. Nah, di sini pakai user interface constraint layout. Jadi buttonnya di bawah nih ya, buttonnya di bawah. Tapi ketika ada keyboard, dia di atas keyboard. Nah, ini salah satu user interface juga. Nah, ini ada validasi juga. Ketika emailnya belum valid, dia ada error. Nah, seperti itu. Dan ada password juga minimal 6 karakter dan ada angka. Ketika login, nah dia masuk ke home. Di sini ada level intermediate, lalu ada recycle view. Nah, ketika diklik, ini pakai jetpack navigation component. Nah, ini detailnya. Lalu di sini ada logout. Kita balik dulu deh. Kita balik dulu misalkan ini. Nah, dia langsung masuk ke home kan ya. Nah, dia langsung masuk ke home. Nah, seperti itu. Langsung masuk ke home. Nah, ketika di logout, dia masuk ke login lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi dari materi kita terkait dengan ada level beginner, intermediate, dan level advance. Link projectnya nanti akan saya share seperti itu. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya bagikan, pengalaman yang saya bagikan. Mungkin nanti habis ini akan ada sesi tanya jawab itu terkait materi ataupun terkait pengalaman-pengalaman lain mungkin. Nah, sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan dan saya share. Kita akan mulai ke sesi yang lain. Mungkin saya akan kembalikan dulu ke Mas Alfir. Terima kasih. Oke, tes materi yang luar biasa ya dari Mas Reza tadi. Mungkin terima kasih Mas atas penyampaian materi yang luar biasa tadi. Tadi juga sudah dijelaskan banyak hal ya dari perbedaan programmer sama software engineer, terus kemudian ada jetpack, ada mendemokan juga implementasi dari apa yang sudah disampaikan tadi ya gitu. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.38, mungkin teman-teman bagi yang mau bertanya silahkan di chat. Kak, saya mau tanya Kak. Ya itu, Mas DJ, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Reza, Afan sebelumnya izin mau nanya, itu untuk konsep Firebase sendiri itu secara simpelnya itu kayak gimana ya Mas ya? Karena saya belum terlalu paham tentang Firebase. Gitu. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditampung dulu ya Mas ya? Atau nanti langsung jawab Mas?
Langsung dijawab saja Mas, nggak masalah. Oh ya, sebentar ya. Tentang Firebase platform ya. Oke, menarik nih. Jadi apa namanya? Firebase platform itu saya masukkan ke level intermediate karena untuk aplikasi-aplikasi yang sudah katakanlah sudah bisa deliver ke user dan ada fitur-fitur tertentu yang mengharuskan kita menggunakan metode-metode tertentu untuk menyelesaikannya atau memecahkan masalahnya, itu kita bisa pakai Firebase. Dan Firebase itu adalah yang paling umum. Contoh, misalkan ada kebutuhan aplikasi untuk membuat sebuah notifikasi. Nah, notifikasi. Kalau zaman dulu, sebelum ada Firebase, itu pakai OneSignal. Developer dulu pasti pakai OneSignal gitu. Tapi ketika ada Firebase, ada FCM gitu, Firebase Cloud Messaging, itu lebih mudah dan juga lebih apa namanya, lebih familiar dari segi dokumentasinya, dari segi komunitas itu banyak yang sudah menggunakan Firebase untuk aplikasinya. Contoh yang tadi ya, notifikasi, ada FCM, nah, seperti itu. Nah, juga hal-hal lain, contoh misalkan yang lebih advance lagi adalah ketika aplikasi tersebut kita pengen analitik, kita pengen analisis. Contoh misalkan seberapa jauh sih user kita aktif di halaman ini, gitu kan. Contoh misalkan Gojek, sejauh mana sih user itu pesan makanan di jam berapa aja. Gitu. User itu pesan makanannya apa aja sih yang paling dipesan sama user. Terus kebiasaannya apa aja sih yang dilakukan user di aplikasi kita. Gitu. Fitur apa saja sih yang paling ramai dikunjungi sama user, dipakai sama user. Fitur apa sih yang nggak ramai dikunjungi sama user. Nah, itu kita bisa olah di Firebase. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya, Firebase itu sudah bisa menjadi katakanlah apa ya, platform yang sangat bagus dan sangat luas untuk fungsionalitas aplikasi kita di banyak hal. Nah, seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, gimana Mas DJ, aman ya? Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Wah, banyak banget pertanyaannya Mas ini. Mungkin saya pilihkan dulu aja ya. Oke, dari Mas Ahmad Khairul Anwar. Selamat malam Mas Alreza. Perkenalkan, saya Ahmad Khairul. Saya seorang front-end web developer. Saya tertarik Mas untuk menjadi atau setidaknya bisa ngoding Android. Karena saya sudah bisa React. Saya ada rencana untuk mempelajari React Native. Tapi setelah melihat tadi yang dijelaskan bahwa Kotlin lebih baik dari Java, apakah pilihan yang tepat jika saya tetap mempelajari React Native terdahulu atau langsung mempelajari Kotlin? Mungkin itu Mas pertanyaannya, bisa ditanggapin. Oke, siap. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya juga sebenarnya. React Native atau langsung ke Native gitu. Tergantung tujuan goalsnya gitu. Contoh misalkan kenapa tergantung tujuan? Karena dua-duanya baik, dua-duanya bagus, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau React Native kelebihannya adalah dia cross platform, di mana kita bisa mengconcise waktu, code-nya juga, tapi hasilnya langsung Android sama iOS. Walaupun pada akhirnya ada konfigurasi tertentu dan ada kode-kode tertentu untuk Android dan untuk iOS. Itu beda. Jadi nggak murni satu kali coding nge-build-nya langsung ke Android sama iOS kalau React Native. Itu kelebihannya. Jadi lebih concise ke waktu dan juga lebih concise ke budget juga mungkin ya, ke budget gitu kan. Jadi
Kalau kita ada project harus Android sama iOS, tapi orangnya sedikit, terus budgetnya sedikit, React Native bisa jadi pilihan. Kekurangan React Native adalah dia performance-nya masih di bawah native. Dan juga teknologi yang didapatkan juga masih di bawah native. Lalu ada native. Native itu kelebihannya adalah dia dari segi performance. Performance-nya bagus. Lalu teknologi yang didapat dari masing-masing platform itu paling awal. Contoh Android itu yang punya Google gitu. Teknologinya yang baru misalkan ada teknologi Android 11 misalkan. Yang dapat awal buat ngoding fitur-fitur Android 11 ya native dulu gitu kan. Kalau yang buat React Native, Android 11 on React Native misalkan, dia pasti ada jeda waktu dulu karena developer React Native-nya harus menyesuaikan dulu gitu. Nah, seperti itu. Sama iOS juga, iOS kan punya Apple. Nah, ketika ada teknologi baru di Apple misalkan ya native dulu yang dapat duluan. Nah, terus ya itu kan kelebihan dan kekurangan. Ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi, lebih baik belajar yang mana dulu gitu kan. Nah, kalau dari saya, karena masnya kan front end web gitu, front end web apa namanya, pakai React.js ya, kalau saya pakai React.js, itu menurut saya akan, kalau pengen belajar cepat, itu React Native bisa jadi pilihan. Karena secara konsep itu sama antara React.js dan React Native gitu kan. Ada yang namanya apa namanya step, ada yang namanya dan lain-lain lah. Itu sama, ada life cycle-nya pun sama, ada komponen deep mount kalau di React Native kan. Nah seperti itu. Itu kalau ingin belajar cepat ngoding apa namanya outputnya sebuah aplikasi Android, Mas yang tadi itu Mas apa namanya aku lupa, pokoknya Mas tadi itu akan lebih cepat belajar React Native, akan lebih cepat outputnya menurut saya. Nah, tapi kalau misalkan tujuannya pengen ke performansi, itu belajarnya native. Nah, tergantung kebutuhan Masnya sendiri. Kalau pengen belajar outputnya Android atau iOS misalkan, itu React Native. Karena sepengalaman saya ada teman nih, kebetulan saya ada teman di kantor, dia front end web React.js gitu kan. Tapi ketika di projectnya membutuhkan React Native, dia terpaksa gitu React Native. Tapi dia bisa langsung, karena dia langsung bisa tune in gitu. Karena kan sama-sama JavaScript dan juga sama-sama konsep React gitu. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Udah ada contoh loh teman saya langsung bisa dalam sekali belajar gitu. Tanpa dibimbing oleh siapapun, dia bisa langsung bisa gitu. Karena bahasanya sama gitu. Tapi ketika Masnya tadi pengen pindah bahasa, yang pertama adalah pelajari bahasanya dulu, lalu pelajari environment Android-nya kalau pengen pindah ke native. Nah, seperti itu sih. Karena ada perbedaan juga antara behavior environment di React Native dan React Native. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya, Mas Ahmad tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaannya agak general ya Mas ya. Mungkin bisa membantu teman-teman. Pertanyaan dari Mas Riki. Oke, isi nanya Kak, apa-apa saja kendala atau masalah yang biasa dihadapi developer Android gitu, dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Mungkin bisa ditanggapi Mas berdasarkan pengalamannya gitu. Oh, oke. Wah, ini apa pertanyaan yang membuat saya jadi curhat itu ya. Oke. Masalah yang dihadapi dan mengatasinya ya. Masalah yang dihadapi pertama kalau di Android itu ngoding itu yang pertama ketika mendapatkan suatu permintaan fitur tapi kita belum bisa. Itu sering banget dihadapi oleh developer. Mungkin nggak hanya saya ya, mungkin kebanyakan developer pasti seperti itu. Mungkin nggak hanya juga Android mungkin ya. Jadi ada disuruh bikin fitur, nah kita nggak bisa gitu. Dan kita stuck gitu, nggak tahu mesti kayak gimana gitu kan. Contoh,
ada fitur bikin fitur text recognition gitu kan, atau image recognition gitu, mengubah image ke dalam sebuah teks misalkan. Saya nggak bisa nih misalkan kayak gini kan, pusing juga gitu kan, terus wah pokoknya pusing gimana gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini yang penting. Yang pentingnya adalah teman-teman punya skill eksplorasi. Itu sangat penting. Saya itu bukan tipe developer yang hafal sintaks. Jujur, saya bukan tipe developer yang hafal sintaks. Kadang saya lupa sintaks itu. Karena saya buka project yang dulu gitu buat sintaks itu. Tapi saya itu orangnya penasaranan, orangnya sangat penasaran gitu. Dan skill yang saya punya itu hanya yang paling tinggi itu adalah exploration skill-nya gitu. Jadi ketika menemukan sebuah masalah, saya eksplorasi. Eksplorasinya adalah ke Google lah. Contoh misalkan ada suatu masalah bla bla bla, misalkan ada masalah A misalkan. Saya Google how to A misalkan. Tapi kalau how to itu biasanya basic banget untuk eksplorasi ya, untuk mencari browsing itu. Tapi misalkan how to solve bla 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 masalah A misalkan, how to how to implement image recognition in Android with-nya apa nih? Nah, harus pakai with-nya juga gitu. Misalkan with Firebase misalkan dan lain-lain. Nah, itu kan pelajari yang ada di eksplorasi tersebut, misalkan dari Stack Overflow dan lain-lain, dan seperti itulah. Jadi exploration skills itu sangat dibutuhkan. Dan yang paling tidak kalah penting adalah pemahaman terhadap masalah itu sendiri. Nah, contoh misalkan saya dapat masalah nih, ketika saya open kamera, misalkan bikin aplikasi yang ada kameranya, terus kameranya nggak muncul-muncul misalkan, waduh, masalahnya apa ya misalkan, seperti itu. Kalau kita cuman eksplorasi doang di Google misalkan nggak dapet, pahamin codingannya gitu. Kira-kira karena apa ya kameranya misalkan nggak bisa kebuka gitu. Oh, gara-gara ketika dia ngebuka halaman ini dia belum siap, state-nya belum siap misalkan. Terus surface view-nya atau texture view-nya dia belum siap, belum di-set. Oh, ternyata ini misalkan ketika halamannya dibuka, dia belum siap misalkan, seperti itu. Makanya dia jadi nggak bisa kebuka atau crash. Oh, berarti jangan dulu dibuka si halaman tersebut, tapi dia dibuka ketika dia udah nampil ke layar misalkan, seperti itu. Nah, itu kan salah satu contoh analisis masalah juga gitu. Jadi nggak hanya eksplorasi, tapi analisis terhadap masalahnya. Itulah pengalaman saya yang sering saya alami ketika saya menangani sebuah masalah di project ya. Karena nggak mungkin banget gitu developer lurus-lurus aja hidupnya gitu. Dalam arti dapat fitur sekali ngoding beres, nggak mungkin. Pasti ada bug di tengah jalan, atau ada crash dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan menyerah dan jangan tiba-tiba gampang putus asa lah. Terus eksplorasi dan juga tanya ke teman, tanya ke senior. Pokoknya lebih aktif dah, jangan dipendam sendiri gitu. Jangan dipendam sendiri terus bikin stres, terus ya udah tidur gitu kan. Jangan seperti itu. Tapi lebih aktif, tanya-tanya ke senior, tanya-tanya ke sini, tanya-tanya, pokoknya lebih aktif aja. Karena orang pun pasti akan bantu ketika kita punya keinginan yang tinggi gitu, punya passion yang tinggi. Nah, seperti itu. Itu mungkin pengalaman saya gitu, Mas. Oke, pengalaman yang luar biasa ya, Mas. Jadi kayak emang developer itu tak bisa terlepas dari masalah ya. Kadang nggak ada masalah itu dibuat ada masalah gitu, mesti kayak gitu. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari M. Taufik Hidayat, Mas. Jadi dia mau tanya, dalam navigation komponen dari segi performance, dalam single activity dengan secara manual perbedaannya apa ya, Kak? Nah, oke. Menarik nih.
Karena saya juga sekarang sedang mengimplementasikan 2 project pakai single activity, ya, buat navigation component ya. Buat performance dalam single activity, dan secara manual perbedaannya apa? Oke. Kalau manual itu dalam arti bukan single activity ya mungkin ya, kalau saya ada apa namanya yang pahami dari pertanyaannya mungkin ya. Perbedaan single activity dan yang multi activity. Kalau secara apa namanya, secara codingan atau secara navigasinya, navigasinya mungkin sama-sama aja, dalam arti controller itu navigate ke ID-nya apa gitu kan ya, sama-sama aja gitu. Tapi yang membedakannya itu adalah dari segi ininya apa namanya, animasinya gitu, animasinya. Yang pertama dari segi animasinya. Kalau multi activity itu ketika pindah activity, dia animasinya mengikuti behavior activity. Yang kayak apa ya? Kayak fade in itu loh, activity gitu. Buka gitu. Itu performance-nya yang pertama. Nah, kalau pakai yang single activity, dia animasinya kita buat sendiri di si apa namanya? Si navigasi XML-nya gitu kan. Nah, seperti itu. Dan bikin sendiri si animasinya gitu. Itu yang pertama, performance-nya pasti kelihatannya lebih manual yang pakai yang single activity ya, karena animasinya kita per fragmentnya gitu, per actionnya gitu. Kalau yang multi activity kan yang per actionnya dibikin animasi, tapi ketika pindah activity kita nggak perlu lagi bikin animasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi performansi, yaitu dari size APK. Kalau yang single activity, itu size APK-nya cenderung lebih kecil dibandingkan yang multi activity. Karena apa? Karena activity itu cukup banyak makan memori. Karena kan dia di register juga kan, di manifest kan. Nah, ketika banyak activity, dia juga memorinya makan banyak juga gitu. Nah, ketika kita bikin single activity, saya jamin APK-nya akan sangat kecil. Saya jamin APK-nya akan sangat kecil size-nya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya, perbedaannya ada 2 ya di situ ya. Kalau yang single activity sama yang multi activity mungkin. Dari segi transisi sama dari segi APK size. Untuk dari segi codingan mungkin nggak terlalu jauh beda. Mungkin bedanya hanya di controllernya mau ke view-nya atau ke activity-nya. Nah, seperti itu mungkin. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, gimana Mas, terjawab ya? Oke. Oh, ini antusias dari teman-teman luar biasa banget ya pertanyaannya. Ya, mungkin karena emang kita juga dikejar waktu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Dari Mas Fauzi Aditya Pratama. Ya. Saya termasuk orang yang awam atau yang barulah terjun di dunia coding gitu. Tetapi saya langsung belajar web development. Sekarang saya mulai tertarik dengan mobile development gitu. Bagaimana cara menyeimbangi pembelajaran saya tentang mobile development, tetapi saya tetap melanjutkan pembelajaran web development. Nah, mungkin ini agak bimbang juga nih Mas. Gitu. Mungkin ada pandangan dari Mas Reza. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Fauzi Aditya Pratama ya. Oke. Iya benar Mas. Oke. Sekarang lagi belajar web development. Tapi tertarik di Android development. Nah, bagaimana cara menyimbangkan keduanya? Nah, kalau dari saya sih, timeline-nya gimana dulu, dalam arti misalkan ada di tenggat waktu enggak, misalkan di tenggat waktu itu dalam masnya itu punya OKR gitu, punya tujuan dalam 2 bulan pengen mencapai apa sih
Misalkan dalam 2 bulan pengen bisa bikin aplikasi Android sama bikin aplikasi web gitu. Itu kan ada target tuh, ada tenggat waktu gitu kan. Nah, kalau pengen menimbangkan keduanya, yang web development, masnya mungkin belajar React.js. Terus yang Android yang misalkan yang mobile ya, belajar React Native. Nah, itu sekali bahasa bisa langsung tune in di keduanya gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau masnya santai-santai aja dalam arti belajar web development tapi pengen belajar Android development juga gitu kan. Tapi ya santai gitu dalam arti ya nggak dikejar waktu dan lain-lain misalkan. Yang menurut saya natif bisa jadi pilihan, tapi dengan catatan bahasanya mungkin bisa lebih bahasanya apakah sudah fluent atau belum gitu kan. Contoh misalkan kalau di web kan paling biasanya kan rata-rata PHP atau JavaScript gitu kan. Nah, punya basic Java nggak sih? Atau Java gitu. Kalau Kotlin kan bisa mengikuti gitu. Punya basic Java nggak? Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau misalkan belum punya basic Java, tapi masnya udah punya basicnya React.js di web development, itu pilihlah React Native. Tapi kalau misalkan pengen prospek yang tinggi gitu, prospek yang tinggi dalam arti benar-benar buat prospek masnya ke depan, pengen benar-benar berkarir di dunia development, saran saya native. Dan belajar bahasanya dulu. Karena bahasa itu fundamental juga gitu. Fundamental. Memulai belajar pemrograman Java itu ada di kelas tadi di coding itu. Untuk teman-teman yang pengen belajar Android tapi belum bisa bahasanya. Nah, itu belajar dulu bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya tergantung masnya tujuannya mau gimana. Kalau misalkan tujuannya ada waktu, terus pasnya udah fluent sama JavaScript, tapi pengen sekedar bisa bikin aplikasi Android, React Native bisa jadi solusi. Tapi kalau misalkan prospeknya, wah saya pengen jadi Android developer nih, saya tertarik banget buat jadi Android developer gitu. Saya tuh anaknya Android banget gitu. Saya dikasih iPhone pun nggak mau, saya pengen HP-nya Android gitu. Saya Android banget gitu. Nah itu masa belajar natif, nah, seperti itu. Kalau itu dari saya. Oke, mungkin walaupun nggak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi terima kasih banyak ya Mas atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Mungkin bisa buat pengalaman teman-teman juga ya gitu. Dan mungkin terakhir banget nih Mas gitu, mungkin ada close statement dari Mas Reza sebelum ditutup, Mas. Oh ya, kalau statement ya. Makasih buat teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Makasih juga buat Codex dan juga dunia coding untuk mengundang saya untuk jadi speaker dan berbagi pengalaman dan sharing terkait pengalaman saya di sini. Dan juga untuk teman-teman, saya mau kasih tips buat teman-teman, buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia Android developer. Yang pertama, teman-teman kejarlah passion yang benar-benar, teman-teman itu harus memiliki passion yang great passion banget gitu di dunia Android. Ketika teman-teman punya passion yang tinggi di Android development, itu teman-teman upgradable banget. Belajar ke sana kemari, ke sini ke sana kemari, itu upgradable banget. Dan juga pelajarilah roadmap yang bisa membuat teman-teman itu arahnya kelihatan loh. Jadi belajarnya tuh nggak kemana, nggak loncat-loncat gitu, tapi sesuai roadmapnya gitu, sesuai learning path-nya. Saya jamin dunia Android development di dunia kerja itu sangat-sangat terjamin buat peluangnya gitu, buat peluang kerjanya gitu. Apalagi sekarang
di Codex ya, di Codex itu di Telkom sekarang Codex itu banyak apa namanya kebutuhan teman-teman mobile developer, baik itu Android atau iOS. Tapi karena sekarang kita bagi bahasa Android gitu. Banyak sekali job vakansi yang terkait dengan Android development. Dan juga kalau teman-teman lihat requirements-nya, itu saya yakin sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terutama di bagian intermediate. Itu requirement job vacancy itu ada di level intermediate rata-rata. Nah, seperti itu. Dan juga tips-tips yang tadi ya, tips-tips kayak design pattern dan lain-lain itu biasanya ada di dalam sebuah requirements job vacancy. Itu bisa jadi referensi teman-teman belajar dari mana dan untuk kemana. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dari saya terima kasih buat waktunya. Semoga ilmu yang saya bagi itu bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya Mas Reza atas pesan-pesan ujangan-ujangan yang telah disampaikan kepada kita semua ini. Ya, oke, mungkin karena waktunya juga sudah jam 9 lebih, mungkin yang di bagian timur pun juga udah jam 11, yang di Zimbabwe udah jam berapa ini? Oke, untuk menutup acara pada malam hari ini, oh ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, buat Mas Reza, Mbak Arini, dari pihak Kodek juga banyak terima kasih lah. Dan mohon maaf saya mewakili teman-teman dari dunia coding juga mohon maaf apabila jalannya acara kurang maksimal atau ada tutur kata yang kurang berkenan gitu. Setelah ditutup, mungkin teman-teman bisa open cam semuanya ya, kita foto bareng. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.